Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jamaah yang berbahagia, alhamdulillahi rabbil alamin. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Allah yang telah menciptakan kita dari lemah, kemudian kuat, menjadi lemah, kemudian wafat. Allah yang menciptakan kita yang tidak memiliki apa-apa, kemudian memiliki apa-apa, dan nanti di akhir hayat kita, kita tidak memiliki apa-apa. Allah yang memudahkan segala urusan kita. Allah yang menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Allah yang memiliki kita semuanya dan tidak pantas buat kita sombong kepada makhluknya, tidak pantas buat kita semuanya untuk merasa diri paling bersih, merasa diri paling suci, merasa diri paling benar, karena Allah adalah Jalla Jalaluh, Allah yang memiliki segalanya, Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam diri kita, baikkah atau burukkah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita adalah termasuk umatnya yang istiqamah, terus berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan segala sunnah-sunnahnya, melaksanakan suri tauladan yang sudah diberikan oleh beliau, sehingga nanti di yaumil qiyamah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohonlah pertolongan dalam keadaan apapun. Mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala bis-sabri was-salah, dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat tidak bisa dilakukan dengan baik. Salat tidak bisa dilakukan dengan nikmat. Salat tidak bisa dilakukan bagi mereka-mereka kecuali mereka-mereka yang khusyuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meyakini bahwa mereka akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah salat kita sudah khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala? Jamaah yang berbahagia, waktu yang sangat singkat ini konkret bahwa kita dari kita sudah balik, waktu kecil, waktu dewasa, sampai sekarang
apakah sholat kita sudah khusyuk? Sampai sekarang, apakah kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mereka yang mampu melaksanakan sholat dengan nikmat mereka adalah orang yang khusyuk, dan khusyuk itu adalah orang-orang yang mengetahui apa esensi sholat tersebut. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau seandainya ending dari setiap sholat yang kita lakukan, mereka yang sholat tapi tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang sholat tetapi tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang sholat hanya terburu-buru sekedar melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sholatnya dipertanyakan apakah mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jamaah yang berbahagia, mungkin ini introspeksi buat diri pribadi atau buat kita semuanya. Apakah kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Setiap kita berdiri, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Apakah yang dibaca kita ketika sholat, apakah kita faham? Ketika kita sujud, ketika kita ruku, apakah kita membaca doa dengan bahasa Arab itu kita faham dengan terjemahnya? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu semuanya doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi banyak di antara kita ketika sholat membacanya dengan terburu-buru, seolah-olah dia tidak berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang berbahagia, introspeksi, muhasabah diri. Kita ketika lahir atau sudah dewasa atau ketika menginjak balik, kita sudah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Kita sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Setelah itu kewajiban kita, rukun Islam yang kedua adalah melaksanakan sholat. Kita begitu gemar, kita begitu semangat untuk mengkaji ilmu-ilmu yang lain, akan tetapi sementara sholat kita tidak pernah kita perhatikan. Apakah kita pernah kenal dengan sunnah hay'ah, sunnah ab'ad, rukun qauliyah, ba'diyah, qalbiyah? Semuanya itu adalah semuanya tentang masalah sholat. Dan itu kadang kita tidak tahu. Apa yang memakruhkan sholat? Apa yang membatalkan sholat? Itu semuanya kadang kita tidak faham. Sehingga sholat yang kita lakukan hanya sekedar melakukan kewajiban sholat 5 waktu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ending dari sholat yang kita harapkan adalah menjadi mukmin, muslim yang kuat. Dan itu adalah tujuannya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang berbahagia, Surah Muhammad ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa 'amilus sholihat wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammadi wa huwal haqqu mir rabbihim kaffara 'anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, kemudian dia beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ujung dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kaffara anhum sayyiatihim wa aslaha balahum. Maka mereka yang khusyuk salatnya, mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan dihapuskan segala keburukannya. Kemudian wa aslaha balahum,
maka dia akan diperbaiki keadaan dunianya pelan-pelan dan insya Allah semakin hari semakin baik jikalau dia beriman dan mengamalkan amal soleh termasuk sholat dengan khusyuk. Jemaah yang berbahagia, kita kadang terlalu tinggi ilmu kita, sementara pondasi kita terlalu rapuh. Banyak khilafiyah tentang ini dan itu, perdebatan tentang ini dan itu, seolah-olah kita adalah termasuk orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal pondasi kita sangat rapuh tentang masalah sholat ini. Perhatikan saya dan Anda ketika sholat, apakah sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita yakin bahwa itu adalah sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau seandainya kita belum khusyuk, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat tadi, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wahai orang-orang yang salat, yakinlah bahwa salat yang engkau lakukan pada saat itu adalah salat yang terakhir sehingga kita khusyuk di dalam salat kita. Banyak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kita untuk khusyuk di dalam salat. Di dalam Al-A'raf ayat 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya bani Adam, wahai bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid, ambillah pakaian yang terbaikmu ketika menuju masjid. Ambillah pakaian spesialmu untuk menuju masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tanda dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempersiapkan diri ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak di antara kita, mohon maaf sekali, ketika sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dilakukan apa adanya, dengan tidak mempersiapkan diri menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti dia mempersiapkan diri menghadap kepada manusia. Dia tidak mempersiapkan diri menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti dia menghadap pada orang-orang yang dia hormati. Akan tetapi ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi dia rizki, memberi segalanya, dia datang dengan apa adanya. Padahal perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, khudhu zinatakum inda kulli masjid, pakaian yang terbaikmu datangkan ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang berbahagia, bukan berarti tidak sah ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ala kadarnya. Tapi etika, akhlak kita harus dahulukan. Imam Malik ketika menyampaikan hadisnya, beliau berwudu terlebih dahulu. Ketika Imam Malik berdakwah menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau disengat oleh kalajengking, beliau diam untuk menahan rasa sakitnya. 1 kali, 2 kali ditahan sampai hadisnya atau yang dibacakan selesai, kemudian ditanya oleh jamaahnya, apa yang terjadi wahai Syekh, ketika engkau membaca hadis engkau seperti menahan kesakitan? Beliau menjawab, saya sedang membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika saya membaca hadis ini saya sedang berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah pantas saya berhentikan apa yang saya baca, apa yang saya ketika itu menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti gara-gara ketika itu digigit oleh binatang tersebut? Jemaah yang berbahagia, introspeksi. Waktu yang sangat singkat ini, saya secara pribadi dan kepada jamaah, mari kita kembali bubar dari sholat ini, buka kembali bab sholat, buka apa yang menjadi sunnah-sunnah sholat, apa yang menjadi makruhnya sholat,
Apa yang menjadi membatalkan sholat sehingga sholat kita betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan faham dengan apa yang dibaca, sehingga kita, harapan kita bahwa kalau seandainya sholat kita baik, kita ketika wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jamaah yang berbahagia, itulah maklumat atau mauidhah yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat buat saya pribadi dan kepada jamaah, sehingga kita adalah orang-orang yang termasuk abidun, orang-orang yang termasuk hamba yang pandai bersyukur, dan orang-orang yang pandai menikmati nikmat yang sudah diberikan, dan ketika wafat betul-betul kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma dafa' 'anna al ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkara was-suyuf al mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma badan min baladina Indonesia hadza khassa wa min buldanil muslimina 'amah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.